Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Aryati SPD, guru SD Negeri Legung, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 3. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, guru akan cek kehadiran kalian dulu. Yang pertama dari Mas Adar, Mas Ahmad Haji, Mas Inu, Hadir, Bu. Mas David, ya, Mbak Harun, Hadir, Bu. Mbak Dila, Hadir, Bu. Mbak Hanifah, Hadir, Bu. Mas Iman, Hadir, Bu. Mbak Silvi, Sakit. Mas Okta. Hadir, Bu. Dari kelas 3 ini yang tidak hadir 2 sakit. Sebelumnya kita doakan dulu kepada teman kita yang sakit, semoga cepat sembuh dan besok bisa kembali ke sekolah lagi. Ya, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan berjalan dengan lancar. Untuk pagi ini siapa yang pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Hanifah. Doa mulai. Menemukan semangat kita belajar hari ini supaya semangat kita seperti para pahlawan yang sudah membantu kemerdekaan negara kita dan membuat kita semangat selalu dalam belajar. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bikin lagu Indonesia Raya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Dila. Yang lainnya silakan berdiri. Sebelumnya kita tepuk mereka dulu yuk. Tepuk mereka. Kita lihat dulu apa toh yang akan kita pelajari hari ini, tujuan kita belajar hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi wujud benda. Nanti kita akan belajar di luar kelas untuk mengidentifikasi wujud benda. Kemudian menemukan informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda berdasarkan video yang berbeda. Kemudian kita dapat melakukan pengamatan di lingkungan sekitar berdasarkan wujud bendanya. Yang selanjutnya nanti setelah
mempelajari tentang satuan baku panjang, yaitu kilometer dan meter. Kemudian nanti kalian akan melakukan penghitungan panjang. Dan terakhir nanti kalian mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk hari ini kalian harus nggak cuma hari ini, untuk besok lagi kalian juga harus semangat belajar, harus disiplin. Untuk apa itu? Untuk mewujudkan cita-cita kita. Kalian punya cita-cita? Punya. Coba cita-cita kalian. Aku. Apa? Polwan. Polwan, yo bagus cita-citanya Mbak Silvi jadi polwan. Apa lagi? Aku. Apa? Dokter, masuk tak? Polisi, arsitek, TNI, tentara. Apa Mas Irfan? Wah, Mas Irfan bingung cita-citanya. Nah, jadi untuk mewujudkan cita-cita kita harus disiplin dalam belajar dan disiplin juga harus disiplin waktu, ya. Siap mulai perubahan mulai hari ini? Siap. Oke. Guru mau tanya, kalian masih ingat nggak pelajaran kemarin apa? Musyawarah bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di masyarakat. Kalau di sekolah misalnya apa? Membentuk piket, membentuk kepengurusan kelas. Membentuk regu piket. Kira-kira piket itu ngapain saja? Menyapu pakai apa? Sapu itu termasuk benda padat, kok cair, kok gas? Terus apa lagi selain menyapu? Menutup jendela. Wah, pagi itu kalau pagi membuka, kalau siang menutup jendela. Termasuk benda padat, cair, gas? Padat. Nah, untuk itu kita sekarang lanjutkan benda padat, kemudian benda cair dan benda gas. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan benda padat, terus benda cair apa saja? Susu, kecap. Kemudian nanti kalian akan melakukan kegiatan apa saja untuk hari ini, yaitu nanti kalian akan mengamati apa toh? Nah, kalian akan mengamati lingkungan sekitar kelas kita, lingkungan sekolah di depan itu kan tadi. Nanti kita mengamati lingkungan yang ada di depan kelas. Ya, diamati apa? Wujud bendanya. Wujud bendanya ada benda padat, cair, dan gas. Kemudian nanti kalau misalnya sambil mengamati, kalian bisa juga bertanya jawab dengan teman satu kelompok, bisa juga bertanya kepada guru kalau ada yang masih dirasa kesulitan, ya. Nah, kemudian kalian kumpulkan informasinya dari kalian mengamati lingkungan sekitar. Nah, setelah dikumpulkan, kalian tuliskan di lembar kerja kalian. Kemudian nanti yang terakhir adalah kalian mengkomunikasikan hasil dari pengamatan kalian tadi. Nah, untuk memulainya kita lihat video tentang wujud benda dulu. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia.
Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama-sama di subtema ini adik-adik. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah, adik-adik kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, di situ dijelaskan ada benda padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita bagaimana tahu menentukan oh ini yang namanya benda padat, oh ini yang namanya benda cair, oh ini yang namanya benda gas. Nah, cara menentukannya berdasarkan ciri-ciri yang ada di papan itu. Misalnya benda padat, ciri-cirinya apa? Nah, bentuk dan ukurannya tetap walaupun dipindah tempat. Misalnya pensil. Misalnya pensil ini nama ini kan benda padat. Ini tak taruh di sini, bentuknya tetap seperti pensil. Ini tak taruh di sini, bentuknya juga tetap seperti pensil. Jadi bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Yang kedua benda cair. Cirinya bagaimana? Bentuknya sesuai tempatnya, tapi volumenya tetap. Maksudnya volumenya itu banyaknya. Misalnya air di gelas. Nah, ini air ini saya masukkan di gelas ini, bentuknya seperti gelas. Kalau air ini saya masukkan ke dalam piring, bentuknya seperti apa? Seperti piring, tapi volumenya atau banyaknya tetap segini, nggak berkurang, nggak nambah. Yang ketiga yaitu benda gas. Nah, yang benda gas itu mencapai ke segala arah. Contohnya apa yang paling enak? Udara. Jadi contoh yang paling mudah yaitu udara yang ada di sekitar kita. Oksigen yang kita hirup. Nah, itu tadi ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Nah, sekarang contohnya. Contoh benda padat apa saja? Tanah, itu adalah ciri contoh benda padat, cair, dan gas. Sudah paham semuanya? Sudah bisa kira-kira kalau guru meminta kalian untuk membedakan benda padat, cair, dan gas bisa? Nah, sebelum dilanjut kita bentuk kelompoknya. Kita bentuk kelompok ya sesuai
itu, Bu Guru akan meminta kalian kerja kelompok untuk mengisinya di klub LKPD itu. Nanti secara berkelompok kita nanti keluar kelas. Kita akan berkeliling halaman untuk melihat-lihat macam-macam benda yang berada di luar kelas kita dan di halaman sekolah kita. Kemudian nanti kalian tuliskan nama bendanya apa, letakkan di tempatnya. Misalnya di situ ada benda apa saja? Padat, cair, dan gas. Nah, kalau kalian menemukan benda padat satu, misalnya kursi, tulislah di kolom benda padat. Kalau menemukan benda cair, namanya apa? Tuliskan di benda cair. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan keluar kelas yuk semuanya. Kita keluar kelas. Berkeliling di sekitar sekolah ini untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar, kemudian tuliskan berdasarkan wujudnya. Kalau ada 5, 4, kalau 3 boleh. Boleh, seadanya. Sudah, kalau sudah, kamu kembali ke kelas. Sudah, Mas, perempuan, Mas ini sudah. Boleh kembali ke kelas. Yang sudah, langsung kembali ke kelas. Gimana tadi hasilnya dari luar kelas? Sudah ketemu ya kalian tadi? Sudah. Nah, tadi kalian ketemu apa saja di luar kelas? Pohon bori, Pohon bori, besi, bataku, kayu. Nah, dari macam-macam yang kalian temui, misalnya tadi kalian temui besi. Besi itu panjang atau pendek? Panjang. Bisa diukur tidak? Bisa. Nah, nanti dari besi yang bisa diukur, nanti besinya itu panjangnya pakai apa ya diukur? Diukur pakai apa besi itu? Meteran. Nah, kita sekarang lanjut dengan membahas tentang panjang. Nah, panjang apa? Nah, sebelumnya kita lihat videonya dulu. Pelajaran subtema sebelumnya kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya karena 300 meter sudah satuannya sudah meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 km.
Nah, 5 kilometer itu ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Kalau 5 kilometer berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ini video tadi, coba kita lihat. 1 kilometer ada berapa meter? 1000. Kalau 1 kilometer ada berapa sentimeter? 100.000 sentimeter. Kalau 1 meter ada berapa sentimeter? 10.000. Hah? Kok 10? 100. Sekarang kita contoh soal. Contoh soal jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Ingat yang ditanyakan adalah meter. Nah, berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek? Rumah Edo ke rumah nenek. Ke rumah nenek, titik-titik. Berapa yang ditanyakan? Meter. Berapa tadi? 5 kilometer 300 meter. Ingat yang ditanyakan adalah meter. Kita rubah dulu. 5 kilometer ada berapa meter? 5.000. Oke, 5.000 meter ditambah ini sudah tetap meter, jadi tidak usah dirubah. Jadi tetap 300 meter. Jadi rumah Edo ke rumah nenek ada berapa? Yaitu 5.000 ditambah 300 berapa? 5.300 meter. Dapat? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan kalian buka LKPD 2 kalian. Ada yang sulit nggak? Tidak. Tidak. Lanjut. Ada kesulitan nggak urusan ini? Oke, lanjut. Tiga, soalnya kita baca. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Tadi mau pesawat B itu ketinggiannya berapa? Oke, terus ya pesawat A? Tinggal dikurangkan. Tinggal jendek nggak bisa. Pakai wewean. Di sini dulu terus nanti dihapus nggak apa-apa. Sudah selesai. Kalian sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita presentasikan dari 2 LKPD tadi. LKPD 1 dan LKPD 2. Satu kelompok 2 orang dapat 1-1. Nah, sudah siap? Sudah. Yuk, mau sekelompok mana yang pertama? Oke, yuk Mas Haji silakan depan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami
mengamalkan tentang benda di sekitar. Mendapatkan contohnya kursi, pintu, tempat sampah, yang bendera, papan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya. Hasilnya sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompoknya Mbak Dila nanti dilanjut kelompoknya Mas Ipan ya. Oke, Mbak Dila silakan ke depan. Kami akan membacakan diskusi kelompok kami. Hasil pengamatan tentang benda di sekitar. Pertama, benda banyak, contohnya besi, batu, kayu, kaca, tanah. Benda cair, contohnya air, minyak, kecap, susu. Benda gas, contohnya uap, angin, oksigen, udara, asap. Wah, ada yang mau tanya dari kelompok lain? Oke, Mbak Arum silakan. Kamu dapat susu dari mana? Dari bekal rumah. Oke, dari bekal rumah Mbak. Jadi bawa bekal dari rumah. Jadi di sini dia menemukan susu cair, betul? Ya? Yang lain? Sudah ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah cukup bagus. Kita beri tepuk tangan yuk. Kelompoknya Mas Irwan, nanti terakhir kelompoknya Mas Otayo. Mas Irwan, Mas Inu ke depan. Kami akan membacakan hasil karya kerja kelompok tentang satuan baku. 1. Berapa ketinggian pesawat dalam satuan kilometer? Sama dengan 3 kilometer. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Irfan sama Mas Inu. Tadi presentasinya sudah cukup bagus. Kita beri tepuk tangan. Ya, untuk KPD-nya silakan kita kumpulkan. Ya, untuk hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Masih ingat dari di pagi sampai siang ini kita belajar apa? Benda dan satuan panjang. Wujud benda dan satuan baku panjang. Satuan baku panjang yang kita pelajari hari ini apa? Kilometer dan meter. Kilometer dan meter. Ingat-ingat ya, besok ada penambahan lagi. Jadi yang hari ini bisa besok jangan sampai lupa. Sekarang belum bertanya, ada nggak yang kalian belum pahami dari pagi sampai siang hari ini? Ada yang kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nanti akan Bu Guru bagikan soal evaluasinya. Silakan kalian kerjakan, Bu Guru kasih waktu 5 menit. Oke, silakan dikasih nama, langsung dikerjakan. Sudah selesai? Pertanyaannya. Bu Guru ya, hasilnya. Sudah ada hasilnya? Ya. Senang dengan hasilnya? Senang. Oke. Tadi Bu Guru saat mengoreksi juga hatinya senang. Soalnya apa? Nilai kalian sudah bagus-bagus, sudah di atas KKM semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk hari ini pelajarannya kita cukupkan dan
benda. Oke, kita bisa belajar apa? Oke, untuk di rumah kalian bisa lihat-lihat, belajar-belajar tentang ciri-ciri benda, bisa buka buku paket kalian, bisa juga kalian buka-buka di internet untuk pembelajaran besok. Nah, sebelum kita tutup pelajarannya, silakan kalian memasi alat tulis kalian dulu. Gak ada yang ketinggalan? Di lacinya coba dilihat, ada yang ketinggalan nggak? Ada, oke. Nah, udah? Udah. Oke, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Siapa yang menyanyi? Saya Bu. Oke, Mas Akbar. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita sampai di rumah dan apa yang kita pelajari dari pagi sampai siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan pulang dengan selamat. Ya, siapa yang berdoa? Saya Bu. Oke, Mas Iwan, yuk. Berdoa mulai.